Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Takwa, selamat datang di podcast kami. Kenalin, aku Sofatu Nabila. Aku gak sendirian loh, aku sama teman-teman. Halo, perkenalkan aku Mutia Sapitri dari KPI 1B. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zadan Azmir Azam dari KPI 1B. Pada episode kali ini kita akan bahas tema yang menurut aku tema ini menarik banget, yaitu komunikasi di dalam surah Yusuf. Nah, kalau ngomongin komunikasi, yang paling dekat dengan kehidupan tuh komunikasi dengan keluarga ya teman-teman ya. Iya. Ya. Dan setahu aku di dalam surah Yusuf ini juga ada komunikasi yang relevan banget nih sama kehidupan kita, yaitu komunikasi antar Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub. Nah, tanpa nunggu lama-lama, pasti kalian juga gak sabar kan? Lanjut aja yang akan dibahas sama teman saya yang namanya Mutia. Oke, pada bagian ini aku akan membahas tentang komunikasi Nabi Yusuf dan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, yang telah diceritakan pada surat Yusuf ayat 4 dan 5 yang akan disampaikan oleh Muhammad Jaidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara qauman wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la yaqsus ra'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana li'insani udum mubin. Nah, dikisahkan dari Nabi Yusuf, kita bisa melihat bahwa Nabi Yusuf menceritakan semua mimpinya kepada ayahnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Nabi Yusuf memberikan kepercayaan kepada ayahnya untuk menceritakan semua mimpinya. Oh, jadi gitu ya Mutia. Jadi gitu teman-teman. Inti dari pembahasan Mutia tadi itu tuh kita bisa ngambil Nabi Muhammad tuh jujur dalam berbicara, sopan dan beradab, ada rasa percaya. Nabi Yusuf tuh percaya kalau mimpinya gak bakalan kesebar dengan cerita kepada Nabi Yakub. Nah, respon yang bijak dari ayahandanya juga begitu baik ya, sopan dan juga. Nah, komunikasi kayak gitu tuh komunikasi apa sih teman-teman namanya? Namanya komunikasi feedback. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Makasih Mutia. Nah, selanjutnya kita akan bahas komunikasi dari surah Yusuf dalam situasi yang jauh lebih berat, yaitu ketika beliau menghadapi masalah konflik bersama saudaranya, bersama Zulaikha. Nah, lanjut aja yang akan disampaikan oleh Jaidan. Oke, di sini kita bahas tentang bagaimana sih komunikasinya Nabi Yusuf itu ketika dia lagi menghadapi masalah. Nah, jadi dulu tuh ada cerita yang dimana Nabi Yusuf itu ketika dia lagi terkena masalah, dia itu menjawabnya dengan tidak berkata kasar atau memaki-maki atau penuh dengan emosional, tapi dia melontarkannya dengan kata-kata yang sangat bijak, sopan dan santun, tanpa mengeluarkan rasa emosional sedikit pun. Jadi ceritanya ketika itu Nabi Yusuf dipanggil oleh tangan kanannya dari Dewi Zulaikha ini. Zulaikha ini dia dipanggil oleh tangan kanannya dari Dewi Zulaikha ini. Kemudian Nabi Yusuf ini dia diajak oleh tangan kanannya dari Zulaikha ini untuk memasuki kamar pribadinya Dewi Zulaikha ini. Kemudian Nabi Yusuf pun kaget, kenapa kok saya bisa masuk ke dalam kamar pribadinya Zulaikha ini? Padahal kan ini kan kamar pribadi Zulaikha. Kemudian ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar pribadi Zulaikha ini, Nabi Yusuf langsung dihampiri oleh Zulaikha tersebut. Kemudian Zulaikha ini ngomong kayak, hai Nabi Yusuf, maukah kamu memuaskan nafsu saya? Kemudian Nabi Yusuf menjawab kayak, saya tidak bisa karena saya mematuhi aturan Allah, katanya. Kemudian Nabi Yusuf di situ bingung karena pintu tersebut memiliki 7 pintu, yang dimana pintu tersebut dikunci rapat-rapat. Jadi Nabi Yusuf itu tidak bisa melewati pintu-pintu tersebut. Kemudian Nabi Yusuf
dengan keadaan bingung, dia sambil meminta pendapat dari Allah gitu kan. Kayak ini aku harus kayak gimana. Kemudian turunlah malaikat Jibril memberi wahyu kepada Nabi Yusuf. Beliau berkata bahwa coba atas izin Allah saya akan membukakan kunci-kunci dari 7 pintu tersebut. Kemudian Nabi Yusuf pun kaget kenapa tiba-tiba pintu tersebut kuncinya terbuka. Akhirnya Nabi Yusuf lari karena ada kesempatan tersebut, makanya beliau lari ke 7 pintu tersebut. Dan beliau lari sambil dikejar oleh si Dewi Zulaikha ini. Sampai di pintu terakhir tersebut, Nabi Yusuf kesusahan karena pintu emang terkunci sangat rapat. Akhirnya Zulaikha ini bisa menghampiri Nabi Yusuf tersebut, kemudian merobek baju belakangnya Nabi Yusuf. Sampai kemudian raja dari kerajaan Amun ini ada di depan pintu tersebut. Kemudian Nabi Yusuf membuka pintu, lalu muncullah si raja dari kerajaan Amun tersebut sambil melihat kenapa kok Nabi Yusuf seorang budak bisa masuk ke kamar pribadinya Dewi Zulaikha ini. Kemudian Zulaikha akhirnya menghampiri raja tersebut dan menjelaskan kenapa kok bisa. Nah, di sini Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf ini. Dia memfitnah bahwa Nabi Yusuf ini mengajak dan memaksa dan melakukan kekerasan kepada Zulaikha ini agar memuaskan nafsunya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ini tidak bisa mengelak karena di situ Nabi Yusuf tidak memiliki yang namanya saksi. Karena di situ cuma ada berdua doang sama tangan kanannya bertiga sama tangan kanannya si Dewi ini. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf mengelak, terus dia meminta dia tuh kayak bingung gitu kan, saksi itu dari mana. Akhirnya dia minta perlindungan dari Allah gitu, minta petunjuk. Akhirnya Nabi Yusuf bilang ke raja tersebut, saya memiliki saksi kok, katanya, yaitu seorang bayi bernama Kisin. Akhirnya raja tersebut menyuruh anak buahnya untuk memanggil bayi tersebut, ya kan. Setelah itu datanglah tuh bayi tersebut. Nah, semua orang tuh pada kaget, kok bisa seorang bayi itu bisa ngomong gitu kan, dan menjadi saksi. Terus kemudian Nabi Yusuf ngomong dalam hatinya, atas izin Allah, jadikanlah bayi ini yang bernama Kisin untuk menjadi saksi saya. Akhirnya bayi tersebut ngomong, ngomong kepada raja kerajaan tersebut, ngomong bahwa coba kamu periksa, apabila baju depannya Nabi Yusuf ini sobek, maka benar bahwa Nabi Yusuf itu yang salah. Dan apabila baju belakangnya Nabi Yusuf ini sobek, maka benar bahwa Zulaikha ini yang memaksa dan melakukan kekerasan kepada Nabi Yusuf. Dan akhirnya diperiksalah tuh oleh raja tersebut, baju depannya masih aman, tidak ada sobek sedikit pun. Kemudian baju belakangnya itu sobek beneran ternyata. Nah, di situ raja sempat kecewa oleh Dewi Zulaikha ini karena dia itu kayak atasan dari kerajaan tersebut gitu, tapi dia malah ingin memfitnah seorang budak bisa-bisanya kayak gitu. Akhirnya seluruh berita itu tersebar di kerajaan tersebut sampai seluruh Mesir.